An Ali radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fa'alat ummati 15 khaslatan, tatkala umatku melakukan 15 perkara, halla bihal bala, maka layaklah dengan ke-15 perkara tersebut turunnya atau datangnya bala, datangnya musibah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Ila, dikatakan, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, idza kana al-maghnamu diwalan. Yang pertama, jika magnam itu harta rampasan asal maknanya, diwalan menjadi milik pribadi. Nah ini maknanya kalau sekarang diaplikasikan ke kehidupan sekarang ini adalah para pejabat yang mengumpulkan kekayaannya untuk masing-masing pribadinya. Mengatasnamakan rakyat. Karena kan harta rampasan perang itu mestinya dibagi-bagikan sesuai dengan porsinya. Ada yang namanya misalnya pejalan kaki yang tidak pakai kuda, berapa bagiannya? Ada bagiannya tuh. Ya, dalam harta rampasan perang itu ada jatah-jatahnya. Yang ikut berperang dapat semua, kebagian semua. Yang pakai kuda itu biasanya dihitung 3 kali orang yang jalan kaki. Karena gitu ya, modalnya gede. Ya, Rasulullah SAW sendiri juga punya khumusul khumus, 1/5 dari 1/5. Ada bagian-bagiannya setiap orang dari jatah ghanimah tersebut. Artinya harta rampasan perang itu dikumpulkan kemudian dibagikan kali kepada rakyat, kepada orang-orang yang ikut berperang. Nah, dalam masalah ini adalah ketika para orang-orang elit, para pejabat yang memiliki kewenangan dalam membagikan itu berlomba-lomba untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu yang pertama. Ya mungkin sekarang sudah seperti itu. Wal amanatu magnaman. Yang kedua, amanah dijadikan sebagai harta rampasan perang. Sulitnya amanah. Saking sulitnya kayak harta rampasan perang. Yang ketiga, wa zakatu maghraman. Zakat dijadikan sebagai denda. Semakin kemari semakin pelit orang. Sehingga zakat aja, membayar zakat itu kayak kita membayar denda. Ya, kita kalau bayar denda kan berat betul ya. Ditilang biar kata 50.000 kayaknya berat kita. Ya. Nah, ini sampai pada saat nanti umat Islam ini, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu merasakan bahwa zakat ini sebagai maghram, sebagai denda. Nah, ini salah satu perkara yang akan mendatangkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari itu mah dah. Ya enggak. Wa ta'ar rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu. Nah, yang berikutnya adalah seorang laki-laki yang taat kepada istrinya, bucin, bucin sama istrinya, sehingga bahwa aqqa ummahu, sampai saking bucinnya tuh sama istri, saking taatnya sama istri, sampai dia aqqa ummahu, durhaka sama emaknya. Dan itu sekarang pun udah bukannya katanya, kan banyak yang begitu. Dia banyak suami-suami yang mementingkan kepentingan istrinya, bagaimana dia menjadi benci kepada orang tuanya gara-gara istri. Auzubillah min. Kalau ada istri yang begitu, segeralah menikah lagi. Cari yang lebih baik lah ya. Emang lagi niat sama. Wa barra sadiqahu wa jafabahu. Yang berikutnya adalah berbuat baik kepada sahabatnya, kepada kawannya, tapi menjauhi bapaknya. Enggak menganggap kepada orang tuanya. Kan banyak tuh orang yang kalau mau kawannya baik banget sama keluarganya mah pior aja. Ya. Ini kan takut dia. Yang berikutnya, wartafa'al aswatu fil masajid. Meninggikan suara-suara di masjid-masjid. Nah, ini katanya dalam tafsir hadis ini, banyak orang tuh di masjid tuh banyak yang bertengkar, kemudian berdebat di masjid segala macam. Jadi masjid hanya dijadikan sebagai ajang pertengkaran. Oh, debat gitu ya. Ya kan, sekarang banyak masjid diperebutkan. Diisi kagak, direbutin doang.
betul. Kenapa? Karena sekarang masjid-masjid sudah dijadikan sebagai komoditas, nyari duit, lahan. Iya, itulah itu sudah terjadi. Lahan ekonomi itu. Makanya kalau Bang Yeng udah ke masjid katanya gitu. Makanya saking pusingnya nggak mau pada debat, dia mah nggak ke masjid. Kalau Idul Adha doang ya? Dia kurban. Kurban. Wa kana za'imul qaumi ardhaluhum. Yang berikutnya adalah yang menjadi pemimpin seorang kaum ardhaluhum, orang yang paling hina di antara mereka. Orang yang paling geblek. Jangan terlalu ditafsirkan kalau begini nih. Kan nanti tafsirnya kan Dongo. Ardhaluhum itu radhilah itu artinya hina. Orang paling hina, orang paling geblek. Orang paling geblek jadi pemimpinnya kaum. Nah, jadi bagaimanapun ketika orang dipimpin sama orang yang bodoh, ya akan menjadi bodoh. Jadi bala ya. Mendatangkan bala pasti. Jadi kata Nabi tadi di atas, kalau umatku sudah melakukan hal ini, maka sudah layak yang turunnya bala kepada mereka. Nih, ya, yang berikutnya adalah wa ukrimur rajulu makhafata syarrihi. Wa ukrimur rajulu. Apa namanya, seorang laki-laki dimuliakan karena ketakutan terhadap perbuatan buruknya. Kalau kita sudah takut kepada orang, orang dimuliakan kenapa? Karena takut dia berbuat jahat kepada kita. Misalnya ada orang nih, orangnya jahat, preman lah gitu misalnya gitu. Jadi dia dijadikan pemimpin, kita muliakan kenapa? Karena takut dia nanti ngapa-ngapain ke kita nih. Takut dia berbuat jahat kepada kita. Ya, jadi wa ikrimur rajulu, seorang laki-laki yang dimuliakan karena makhafata, karena dia takut perbuatan buruknya. Nah, sekarang banyak ya, kita juga kan kadang-kadang kita yang apa saja menghormati orang lain atau memuliakan orang lain, tapi karena kita takut karena keburukan yang akan didatangkan kepada kita. Nah, mungkin termasuk di zaman sekarang ini juga kan kita takut bersuara. Kenapa? Karena ulama yang punya suara, yang terlalu banyak bersuara pun akhirnya dibungkam sedikit-sedikit. Gitu ya. Kalau nggak bisa dipeluk, digebuk kan gitu ya. Wa syuribatil khamru, yang berikutnya adalah banyaknya peminum khamar. Nah, ya. Isra Mi'raj ditutup dengan minum-minum gitu ya. Katanya ini sebagai Apalagi besoknya penutupan Ramadan. Wah. Walu bisal harir. Kemudian laki-laki banyak yang memakai sutra. Jadi banyak sutra yang dipakai oleh laki-laki. Yang nanti di akhir zaman itu laki-laki sudah biasa ya. Ya, padahal itu adalah salah satu pakaian yang diharamkan bagi laki-laki. Kayak emas banyak ya. Emas dan harir bagi laki-laki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dua perkara yang diharamkan. Itu adalah pakaian yang nanti hanya akan dipakai oleh kaum laki-laki di surga, bukan di dunia. Wa takhadhatil qayanat wal ma'azif. Tuh. Dan bertumbuhnya atau banyaknya kemudian biduan-biduan. Nah, dari zaman itu wal ma'azif. Kemudian alat-alat musik, artinya tumbuhnya hiburan di mana-mana. Ya, sehingga sekarang tuh hiburan kayak ibadah gitu. Ya kan begitu kan? Nah, sekarang coba datang ya? Bukan. Sekarang lihat kalau di TV. Orang bilang saya kan menghibur. Profesional kan menghibur kan? Menghibur itu mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Itu merupakan sedekah. Nah, gitu kan, jadi seolah-olah itu mengemas itu menjadi seolah-olah merupakan ibadah kan? Ibadah. Iya. Sekarang hiburan-hiburan itu jadi seolah-olah hiburan adalah ibadah. Nah, ini adalah salah satu perkara yang apabila dilaksanakan datangnya bala. Nah, yang terakhir yang ke-15 adalah wala anal akharu wala ana akhiru hadhil ummati awalaha. Jadi umat-umat yang mutaakhir itu melaknat orang-orang yang terdahulu. Kejadian nggak sekarang? Kejadian bagaimana ulama-ulama dulu disesatkan oleh ulama-ulama sekarang. Ya kan? Iya, orang-orang yang sekarang, orang-orang modern menyalahkan orang-orang umat terdahulu. Dalam masalah agama, ngomongin teknologi mah kita paling canggih. Ya, dalam masalah banyak menyalahkan bahwa mereka itu segala macam lah.
Ya. Ya, ini adalah salah satu yang ke-15 perkara ini adalah perkara yang dapat mendatangkan bala dan musibah. Maka kata kanjeng Nabi, fal yartaqibu inda dzalik, maka tunggulah ketika hal itu dilakukan. Rihan hamra katanya. Akan datang angin yang berwarna merah. Ini ada yang bilang angin yang berwarna merah ini adalah angin topan dan api katanya. Ya seperti misalnya baik dulu ya, ada angin topan yang di apa namanya? kebakaran gitu. Ya, artinya betul. Bisa juga ya seperti itu. Ada yang juga menartikan rihan hamra itu, angin yang merah itu adalah penyakit-penyakit. Dan yang penyakit sekarang sudah ada, Covid. Iya. Jelas banget. Kalau Covid dong nggak ada ya. Virus lah gitu. Ya. Dari zaman dulu udah ada kan, ada virus burung lah, flu burung, ada Bawi. segala macam. Dari zaman dulu itu sudah datang. Jadi artinya akan Allah timpakan musibah kepada manusia, kepada umat itu kata Nabi, di antaranya adalah rihan hamra. Ya, angin yang mendatangkan musibah, angin penyakit, apa itu angin topan, beliung, semuanya angin-angin yang mendatangkan musibah. Au khasafan, gempa, au maskhan atau longsor. Jadi akan Allah timpakan dengan ini nih. Dengan rihan hamra, angin yang merah, longsor dan gempa. Ya, jadi kalau khasafan itu adalah tenggelam dalam tanah, artinya gempa. Kalau maskhan itu adalah tertimbun tanah, ya, longsor. Rawahu Tirmidzi haditsun gharib, ini hadis merupakan hadis gharib. Sudah kita jelaskan kemarin makna hadis gharib. La na'rifuhu illa min hadzal wajhi, dan tidak diketahui kecuali dari arah ini, dari satu riwayat ini. An Ali, yaitu dari Sayyidina Ali. Karena ini periwayatnya hanya Sayyidina Ali. Artinya ini perawinya tidak ada dari sahabat lain kecuali Sayyidina Ali. Hadis gharib.